Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita tiba pada pelajaran ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Asal Usul Abraham. Mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu untuk boleh menolong kami menerangi pikiran agar boleh mempelajari dan mendapatkan pelajaran penting tentang Engkau melalui kisah Abraham. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Teks pelajaran kali ini terambil dari Kejadian pasal 12 sampai 14 adalah pasal-pasal yang mencatat peristiwa tentang pemunculan awal dari Abraham. Sedangkan ayat intinya terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, dalam pasal-pasal ini, gambaran Allah apakah yang dapat kita pelajari? Tentunya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Allah yang memanggil. Ini berbicara mengenai kisah Abraham dan Allah itu sendiri. Dengan memperhatikan kalimat, pergilah dari Ur Kasdim. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang memanggil? Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1-9 memberikan pengertian tentang mengapa Allah memanggil Abraham dengan berkata, pergilah dari negerimu, Eres dalam bahasa Ibrani, dan dari sanak saudara, Moledet, dan dari rumah bapamu. Perhatikan, diawali perintah Tuhan di ayat 1, pergilah, dan kemudian direspon oleh Abraham di ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, Abraham akhirnya meninggalkan semua yang dia kenal, keluarganya dan negerinya, bahkan sebagian dirinya sendiri. Pengulangan kata kunci pergilah yang muncul 7 kali dalam konteks ini. Abraham pertama-tama harus meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim, yang juga merupakan Babel, ya. Di dalam Yesaya pasal 13 ayat 19, panggilan untuk keluar dari Babel ini memiliki sejarah yang panjang di antara para nabi Alkitab. Dan karena itu, sekali lagi kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 menyebutkan bahwa oleh karena iman, Abraham taat saat mana dia dipanggil dan dia berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dan tidak mengetahui ke tempat mana yang akan dia tujui. Disinilah iman itu dinyatakan. Baik, mengapa Allah memanggil? Tentunya Tuhan hendak menunjukkan satu tempat yang akan menjadi satu negeri bagi Abraham di pasal 12 ayat 1. Kemudian Tuhan hendak menjadikan satu bangsa dari Abraham di ayat 2. Dan kemudian Tuhan hendak memberkati Abraham dan ia akan menjadi berkat bagi sesama di ayat 3. Demikianlah gambaran Allah yang pertama dari kisah Abraham. Ketika Tuhan memanggil, termasuk memanggil kita, ada rencana indah bagi masing-masing kita. Satu hal yang perlu kita respon adalah mengikuti panggilan Tuhan walaupun belum tahu seperti apa jadinya dan kemanapun ditempatkan. Kemudian yang kedua adalah Allah yang memproses. Ini kisah Abraham dan Firaun dengan konteks pergi ke Mesir. Bagaimana kamu menemukan gambaran Allah yang memproses setelah Abraham memenuhi panggilan Tuhan dan berada di tempat yang ditujukan kepadanya?
Kejadian pasal 12 ayat 10-20 memberikan satu kisah penting tentang Abram yang menuju ke Mesir. Mengapa Abram meninggalkan tanah perjanjian untuk pergi ke Mesir? Bagaimanakah sikap Firaun dibandingkan dengan sikap Abram? Ironisnya, Abram yang baru saja tiba di tanah perjanjian memutuskan untuk meninggalkannya dan kemudian menuju ke Mesir. Mengapa? Alkitab mencatat di ayat 10 bahwa karena kelaparan timbul di negeri itu. Perhatikan, godaan Mesir sering menjadi masalah bagi orang Israel kuno. Bilangan 14 ayat 3, Yeremia 2 ayat 18. Dengan demikian, Mesir menjadi simbol manusia yang lebih percaya pada manusia ketimbang daripada kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa bisa menjadi alasan daripada Abram karena di Mesir, di mana air dapat dilihat di setiap hari dan tidak memerlukan iman, ya, dibandingkan dengan negeri kelaparan. Mesir terdengar seperti tempat yang bagus dan sangat menjanjikan. Namun Abram yang sekarang meninggalkan Kanaan berbeda dengan Abram yang meninggalkan Ur Kasdim. Sebelumnya Abram digambarkan sebagai pria yang beriman, meninggalkan Ur Kasdim sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan. Sekarang Abram meninggalkan tanah perjanjian atas kemauannya sendiri. Sebelumnya Abram mengandalkan Tuhan. Sekarang ia berperilaku seperti politisi empiris, manipulatif, dan tidak etis yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi pada Abram ketika ia bertindak tanpa iman dicatat di dalam ayat 10. Di ayat 11-13 kita akan dapati bahwa Abram bersandiwara. Abram menjadi takut dan khawatir. Dan Abram menjadi pengecut. Bahkan Abram berani menyerahkan istrinya. Dan kalau kita perhatikan ayat 13, Abram jadi egois. Hanya cari aman untuk dirinya sendiri. Kemudian kita perhatikan bahwa ada satu kutipan yang boleh menjadi referensi bagi kita. Selama ia tinggal di Mesir, Abraham memberikan bukti bahwa ia tidak lepas dari kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Di dalam menyembunyikan fakta bahwa Sarah adalah istrinya, ia telah meragukan penjagaan ilahi. Ia menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Demikianlah gambaran Allah yang kedua dari kisah Abram. Walaupun dalam kelemahan, Allah mengizinkan untuk memproses Abram. Apakah Tuhan membiarkannya? Tentunya tidak. Kejadian 12 ayat 17 menunjukkan bagaimana Allah bertindak, menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun beserta seisi istananya. Abram tentunya belajar dari pengalaman ini karena dia diproses, kemudian membentuk dia seperti kemudian hari menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian yang ketiga adalah Allah yang memberi pilihan. Ini kisah mengenai Abram dan Lot dengan konteks pergi ke tanah Negeb yang terdapat di dalam ayat 21. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang memberi pilihan? Artinya, Abram kembali ke tempat dia sebelumnya. Seolah-olah perjalanannya dari Mesir hanyalah jalan putar, hanya jalan memutar yang tidak menguntungkan. Sejarah Tuhan dengan Abram dimulai kembali yang telah terhenti sejak perjalanan pertamanya ke tanah perjanjian. Hubungan kembali Abram dengan Tuhan sudah terlihat dalam hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya, dalam cara dia menangani masalah dengan Lot.
keponakannya sebagai contoh tentang penggunaan tanah. Namun Abram sendirilah yang mengusulkan kesepakatan damai dan mengizinkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 9-10, suatu tindakan kemurahan hati dan kebaikan yang menunjukkan seperti apa Abraham itu sendiri. Faktanya Lot memilih bagian yang paling strategis, paling mudah dan terbaik untuk dirinya sendiri. Dataran yang banyak airnya. Kejadian 13 ayat 10-11, tanpa memperdulikan kejahatan calon tetangganya, mengungkapkan sesuatu tentang keserakahan dan karakter yang Lot miliki. Sebaliknya, langkah Abraham adalah tindakan iman. Abraham tidak memilih tanah itu. Itu diberikan kepadanya oleh kasih karunia Tuhan. Tidak seperti Lot. Abraham melihat tanah itu dan menerimanya karena hanya atas perintah Tuhan. Tuhan bagaimanapun membuat sangat jelas bahwa Tuhan memberikannya kepada Abraham. Itu adalah anugerah yang harus diterima oleh Abraham dengan iman. Sebuah iman yang menuntun pada ketaatan. Ini adalah pekerjaan Allah sendiri yang akan mendatangkan semua yang telah Dia janjikan kepada Abraham di sini. Demikianlah gambaran Allah yang ketiga dari kisah Abram. Allah yang memberi pilihan. Dari kisah Abram dan Lot terlihat Lot memilih berdasarkan keinginan dan ambisi diri sendiri. Sedangkan Abram telah menyatakan tindakan imannya menerima pilihan Allah atas dirinya, bagi dirinya dan keturunannya. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, tentang Allah. Allah yang menerima pengakuan. Kisah ini sejatinya berbicara mengenai Abraham dan Melkisedek. Bagaimanakah menemukan gambaran Allah yang menerima pengakuan? Pada pasal selanjutnya, pasal 14, khususnya ayat 18 sampai 24, dan boleh dibandingkan Ibrani dengan Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, mengungkapkan tentang Allah yang menerima pengakuan umatnya. Di sini hadir Melkisedek. Siapakah Melkisedek itu? Mengapa Abraham memberikan persepuluhannya kepada imam yang nampaknya muncul entah dari mana? Oh, saudaraku, kemunculan tiba-tiba Melkisedek yang misterius tidak keluar dari rangkaian cerita ini. Setelah Abraham diberi ucapan terima kasih oleh raja-raja Kanaan, dia sekarang berterima kasih kepada imam itu, kepada Melkisedek. Sebuah rasa syukur yang ditunjukkannya dengan membayar persepuluhan kepadanya. Melkisedek berasal dari kota Salem yang berarti damai. Sebuah pesan yang tepat setelah kekacauan perang yang telah dihadapi oleh Abram. Kata sedek yang berarti keadilan dalam nama Melkisedek muncul secara kontras kepada Raja Sodom dan Gomora. Raja Sodom bernama Bera yang artinya dalam kejahatan, sedangkan untuk Gomora adalah Birsah dengan arti dalam kekejian. Saudara bisa bayangkan kontrasnya terdapat di sini. Melkisedek adalah seorang imam, di mana ini menjadi referensi Alkitabiah yang pertama untuk kata imam yang muncul di ayat 18. Dinyatakan seorang imam Allah yang maha tinggi yang disebut oleh Abraham sebagai Tuhannya sendiri yang muncul di ayat 22 dengan jelas menunjukkan bahwa Abram melihatnya sebagai imam dari Tuhan yang dilayani Abram sendiri. Namun perlu diingat, Melkisedek tidak boleh diidentifikasi dengan Kristus. Dia bukanlah Kristus. Dia adalah perwakilan Allah di antara orang-orang pada zaman itu. Melkisedek memang memimpin sebagai seorang imam. Disebutkan bahwa ia menyajikan roti dan anggur, sebuah asosiasi yang sering menyiratkan penggunaan jus anggur yang baru diperas. Ulangan 7 ayat 13, kemudian 2 Tawari
13 ayat 5 yang muncul kembali dalam konteks pemberian persepuluhan di dalam Ulangan pasal 14 ayat 23. Selain itu dia memberkati Abraham di ayat 19 dari Kejadian pasal 14, dan Abraham pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya di ayat 20 sebagai responnya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Frase ini muncul di ayat 19. Dengan demikian, persepuluhan dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang memiliki segalanya. Ibrani pasal 7 ayat 2-6, Kejadian pasal 28 ayat 22. Persepuluhan dipahami oleh penyembah bukan sebagai pemberian kepada Tuhan, tetapi sebagai satu pengakuan bahwa Dialah Tuhan Sang Pencipta, Dialah pemberi segalanya, pemberi hidup dan juga berkat. Demikianlah gambaran Allah yang keempat dari kisah Abraham. Allah yang menerima pengakuan dari umatnya. Mengembalikan persepuluhan adalah tindakan kita mengakui Dialah Allah Pencipta, Dialah sumber hidup dan berkat kita. Ini pun yang dilakukan oleh Abraham. Sebagai kesimpulan, di pekan ini kita kembali menemukan gambaran Allah yang sempurna melalui kisah Abraham di Kejadian pasal 12-14. Gambaran Allah yang terkuat di sini adalah yang pertama, Allah yang memanggil, menuntut ketaatan umatnya. Allah yang memproses, mengajak kesadaran dan kepatuhan kembali umatnya. Kemudian yang ketiga, Allah yang memberi pilihan, menjadikan umatnya memilih yang benar berdasarkan iman. Dan yang keempat, Allah yang menerima pengakuan, mengharapkan kesetiaan umatnya dalam mengembalikan persepuluhan kepadanya. Kiranya rangkuman pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini dapat menolong kita untuk memahami gambaran Allah dalam kehidupan Abraham dan juga kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang luar biasa tentang Abraham, tetapi ini sejatinya mengenai Allah yang luar biasa. Allah yang memanggil, Allah yang memproses, Allah yang memberikan pilihan, dan Allah yang menerima pengakuan kami. Kami percaya kiranya Tuhan boleh memberkati masing-masing kami, semua pemirsa yang boleh menonton akan channel ini, boleh diberkati Tuhan melalui pemahaman yang didapatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.